Salam Bapak Ibu dan kasih Tuhan, mengucap syukur karena kasih, pimpinan kekuatan dari Tuhan kita boleh ada di tempat ini, bersama-sama kita berbakti, memuji, menyembah Dia Allah yang hidup, meninggikan. Namun sebenarnya saya memberikan waktu, silakan Bapak Ibu dan bersaat teduh, berdoa secara pribadi lepas pribadi, mengucap syukur untuk segala hal yang telah Tuhan berikan pada kita. Firman Tuhan berkata, pujilah Allah dalam kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Kita akan meninggikan Dia, kita akan memuji Dia, karena kasih setianya sudah terbukti. Di atas kayu salib, Dia mati untuk menebus kita. Begitu besar, begitu mulia setianya kepada kita. Mari, saya undang jemaat beri bersama-sama naikkan pujian syukur kita. Mulia setiamu, Allah Bapa.
kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala pimpinan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu hari lepas hari pada kami. Engkau yang begitu setia, Engkau yang begitu mulia dalam kehidupan kami. Dan Kau nyatakan kasih-Mu yang begitu besar di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami bersyukur untuk itu semuanya, Yesus. Saya Tuhan, kami datang kepada-Mu Tuhan, bersama-sama berdoa, memohon pimpinan-Mu dalam ibadah pagi hari dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya Tuhan, ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang memperoleh berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini kami serahkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Baik, Salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau Bapak Ibu dan kita semuanya seluruh jemaat boleh bersama-sama dipersatukan di dalam kasih Tuhan untuk kita boleh menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama-Nya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Setelah beberapa minggu kita memperingati Jumat Agung, kemudian Paskah, kita bersama-sama pada pagi hari ini terus di dalam suasana ibadah. Oleh karena itu mari kita akan satukan hati kita. Kita arahkan hati kita hanya kepada Yesus untuk kita boleh memuji, meninggikan dan mengagungkan nama-Nya melalui setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan-Nya. Dan nanti firman Tuhan yang akan terus membangun, mengajar, mendidik kehidupan kita, supaya Bapak Ibu kita semuanya boleh terus disempurnakan melalui kebenaran firman-Nya. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat. Amin. Karena Yesus sudah bangkit, Dia menjadi kota benteng bagi kita. Karena Yesus sudah bangkit, Dia menjadi menara keselamatan bagi kita. Kita akan bersukacita, kita akan menyerukan nama Tuhan Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kembali, saya ajak jemaat beri bersama-sama bersukacita, menyerukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat.
nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus menara yang kuat, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya, Yesus di atas segalanya. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Yesus di atas segalanya. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat ke-13. Singer akan membacakannya. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut, disampaikan dalam pelayanan khotbah firman Tuhan oleh hambanya. Bapak Saudara, firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita, baik jasmani, rohani, dan termasuk materi. Tiba saatnya kita memberikan yang menjadi hak Tuhan melalui persembahan kita, perpuluhan kita. Untuk kantong persembahan berwarna hitam merupakan adalah kantong persembahan perpuluhan, dan kantong berwarna merah persembahan pembangunan. Kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, dan kita membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan juga pujian. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia.
persembahan, masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kudus-kuduslah. Silakan Bapak Saudara yang akan memberikan persembahan ada di kantong, ada di sebelah bangku masing-masing. Persembahan hitam perpuluhan dan persembahan merah untuk pembangunan. Suci, suci, sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mulia namanya. Suci, 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 sucilah Tuhan, sembahlah Dia. Ibu Yana akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa setiap kehidupan kami untuk kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu dan mengagungkan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami sudah belajar mengasihi Tuhan, dengan kami memberikan segenap perpuluhan maupun setiap persembahan kami Tuhan, maupun persembahan khusus yang lainnya, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang akan menyucikan, menguduskan setiap rupiah yang sudah terkumpul saat ini Tuhan. Biarlah boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk pelebaran kerajaan Tuhan khususnya di GPI Trogomulyo ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang memberkati melalui persembahan ini dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat yang melimpah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami persembahkan persembahan ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saja kita mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga firman Tuhan itu boleh mendidik kita, menuntun kita, hidup kita selalu dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian. Berang bagaikan tanah kering yang merindukan air, mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari saya undang jemaat beri bersama-sama, kita memujikan dengan sungguh-sungguh sebagai persiapan kita mendapatkan berkat firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
bagaikan tanah kering yang rindu akan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan hidup, selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Saudara sampaikan pada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, mengalirlah oh Roh, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. terima kasih Tuhan, mengalirlah kuasa di tempat ini, Di tempat ini katakan mengalirlah, mengalirlah oh Roh di hidupku, pulihkanku, pulihkanku, katakan pulihkanku, pulihkanku. haleluya Yesus. Seperti dalam pujian ini Tuhan Yesus, hati kami bagaikan tanah yang kering, yang merindukan akan air. Demikian juga kami merindukan akan firman-Mu, yang sungguh-sungguh boleh terus membangun, menguatkan, dan meneguhkan kami. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu, tiba saatnya kami bersama-sama siapkan hati kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, kepada seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya hamba boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu, untuk menyampaikan kerinduan-Mu atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya untuk pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu semuanya. Salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah beberapa minggu kita mengenang peristiwa-peristiwa besar
di mana Yesus mengadakan satu karya penyelamatan bagi umat manusia dari dosa. Kita juga memperingati bagaimana dia bangkit dari antara orang mati, memberikan sebuah kemenangan, memastikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membangun iman mereka, membangkitkan iman mereka, juga membawa mereka bagaimana memberitakan Injil keselamatan. Kita mau belajar dari salah satu murid daripada Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Memang di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, mari kita ulang sekali lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-13. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi pada diri Petrus juga Yohanes. Setelah Yesus bangkit dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, terjadi sebuah kegerakan rohani yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan demikian, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, mari kita perhatikan, bahwa keduanya orang biasa. Mari camkan baik-baik. Mereka berdua orang biasa. Firman Tuhan mengatakan tidak terpelajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama-sama bahwa sebagian besar dari murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang biasa, masyarakat kelas bawah. Bahkan sebagian besar dari mereka profesinya sebagai nelayan di Danau Galilea. Kita tahu bahwa sebagai seorang nelayan, kalau kita di sini, Bapak Ibu, saya pernah beberapa kali ke Tambak Lorok itu ya, nelayan ya kerjaannya seperti itu. Setiap hari bergelut dengan kapal, mencari ikan di pantai, dan tentunya kalau kita melihat secara lebih luas, seorang nelayan atau profesi sebagai seorang nelayan tentunya berbeda dengan orang-orang yang dihadapi pada masa ketika Petrus ditangkap. Dan keduanya, Petrus dan Yohanes itu dihadapkan kepada mahkamah agama. Orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang punya pengaruh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka semuanya yang menyaksikan keduanya ketika mereka diinterogasi, mereka ditanyai, dan ditemui satu hal yang sangat luar biasa. Sampai-sampai banyak orang kemudian menjadi heran. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, memang ini saya sampaikan khotbah biografi maksud saya. Ya, saya akan mengambil dari satu tokoh yang namanya Petrus, walaupun di sini ditulis dua orang, Petrus dan Yohanes. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan dari setelah Yesus bangkit, Yesus memang memperhatikan semua. Dan semua murid yang masih tersisa 11 orang, mereka dipakai dengan kapasitas masing-masing. Dipakai secara luar biasa, tetapi memang ada satu perhatian dan sorotan khusus yang diberikan Tuhan Yesus, khususnya kepada seorang Petrus. Bahkan di dalam masa transisi menuju pada pemulihan iman, bagaimana seorang Petrus itu diberikan satu mandat yang sangat luar biasa. Yesus menyampaikan satu pesan khusus kepada Petrus, bagaimana Petrus harus menggembalakan domba-domba umat pilihan Allah, juga berbicara tentang bagaimana akhir perjalanan dari seorang Petrus yang harus mati ketika dia menjadi seorang martir dengan cara yang begitu luar biasa. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, sebagai latar belakang,
mari kita perhatikan bersama-sama. Saya ingin membagi 3 hal pada pagi hari ini yang boleh kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah saat bagaimana seorang Petrus dipanggil untuk melayani Yesus. Dari background yang tadi sudah saya sampaikan, dari orang biasa, orang yang tidak terpelajar, dari orang yang sederhana, seorang nelayan, tetapi di tangan Yesus, bersama Yesus diubah begitu luar biasa. Ya memang dalam konteks ini bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan bagi para murid, terjadi sebuah perubahan yang begitu radikal, begitu luar biasa. Nah saudara-saudara, siapa Simon Petrus? Petrus adalah orang biasa berasal dari Galilea, daerah pesisir, ya. Bukan daerah kota, tetapi daerah pesisir. Memang kalau tadi di awal saya sampaikan, sebagian dari murid-murid Yesus adalah orang biasa, orang sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu terlahir dari orang biasa, orang sederhana, orang yang pas-pasan, kita jangan kecil hati. Karena Allah punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Ketika Allah memanggil, memilih kita, ada sebuah rancangan Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Terlepas bagaimana background, bagaimana masa lalu, bagaimana kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Tetapi di tangan Yesus ketika sungguh-sungguh kita menyerahkan diri, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin tunjukkan. Jadi yang pertama kalau kita perhatikan, seorang Petrus adalah seorang biasa yang tidak terpelajar, bukan ahli Taurat, ya, bukan orang yang kemudian sangat menonjol sebelum Yesus memanggilnya. Dia juga bukan seorang yang kaya raya, seorang bangsawan, tidak. Dia juga tidak punya kedudukan tinggi Bapak Ibu Saudara, karena dia terlahir dari kasta yang rendah seperti itu. Tetapi mari kita perhatikan, khususnya di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, mari kita akan lihat bagaimana ketika seorang Petrus dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Yesus. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-41 dan beberapa ayat berikutnya nanti akan saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Di sini firman Tuhan mengatakan demikian, Andreas ayat 41, mula-mula bertemu dengan Simon, bertemu dengan Petrus, ya, Simon Petrus, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia, Andreas, membawanya kepada Yesus. Kemudian apa yang dikatakan? Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Kemudian ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, kita melihat satu latar belakang atau bagaimana seorang Petrus itu dipanggil oleh Tuhan Yesus. Yang tadi sudah saya katakan, Petrus orang biasa Bapak Ibu, seorang nelayan. Tetapi mari kita lihat baik-baik. Ketika seorang Andreas membawa Petrus kepada Tuhan Yesus, membawa Simon kepada Tuhan Yesus, ada satu hal yang sangat menarik. Di sini dikatakan bahwa ayat 42, mari kita perhatikan bersama-sama bahwa Yesus itu memandang kepada Petrus. Mungkin kalau kita artikan secara sekilas Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau yang ada dalam pikiran kita kata memandang ya seperti saya dengan Bapak Ibu. Oh, saya melihat Bapak Yosafat Sugianto dan keluarga hadir, Bapak Budi Tarto dan semuanya, para pelayan-pelayan Tuhan ada di sini. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan lebih jauh, apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana Yesus memandang,
itu punya arti yang sangat dalam, punya arti yang sangat penting. Bukan hanya melihat secara sekilas, bukan hanya melihat dari fisiknya saja, kulit luarnya saja, ya, fisik kelilingnya saja, tidak. Tetapi di sini ketika kata memandang itu sendiri memiliki arti bahwa Yesus melihat, memperhatikan secara cermat, secara mendalam, bukan hanya di luar saja, tetapi Yesus itu memandang sampai masuk ke dalam, sampai ke dasar hati seorang yang namanya Simon. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kemudian yang perlu kita perhatikan dari hal ini? Ketika Yesus memanggil Bapak Ibu dan saya, ketika Yesus memilih Bapak Ibu dan saya, apa yang Allah pandang di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya? Bukan hanya melihat Bapak Ibu orang yang kemudian pintar, hebat, punya kelebihan, tidak. Tetapi Yesus melihat sampai pada kedalaman hati setiap pribadi. Kalau sekarang, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ada orang-orang yang merespon panggilan Tuhan, dan kemudian dipakai oleh Allah menjadi alatnya begitu luar biasa, karena Allah mengerti, Allah memahami, Allah mengerti betul bagaimana seseorang ketika dipanggil oleh Yesus. Mungkin kita bisa mengambil satu contoh, misalnya Bapak Gembala. Bagaimana beliau dipanggil Tuhan. Kalau dari awal dia mengatakan, saya tidak ada potongan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang yang kemudian dipercayakan menggembalakan kita, Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara. Karena apa? Karena ketika Yesus melihat, Yesus memandang hambanya, Yesus mengerti bagaimana kedalaman isi hati orang-orang yang dipanggilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik. Setelah Yesus memandang, di situ dikatakan, dan dia berkata, engkau Simon. Mari kita lihat ayatnya yang ke-42. Anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Mari kita belajar dari ayat ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perubahan nama yang terjadi dalam kehidupan Simon, ya, di mana Yesus kemudian mengatakan, hai engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Memiliki arti yang sangat dalam sesungguhnya. Kalau kita flashback ke belakang di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, orang-orang yang mengalami perubahan nama, di mana ketika bertemu, berelasi dengan Allah, kemudian terjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Abraham misalnya, Yakub misalnya, dari seorang penipu, kemudian diubah namanya menjadi Israel, seorang pejuang yang penuh dengan kemenangan. Terjadi sebuah perubahan di dalam hidup mereka. Demikian juga yang terjadi pada diri seorang Simon, di mana Yesus memberikan nama Kefas, yang memiliki arti apa, Bapak Ibu Saudara? Petrus. Artinya apa? Artinya batu karang. Kalau berbicara Simon, beberapa tahun yang lalu saya masih ingat bagaimana Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan, dari ilalang menjadi batu karang. Ya memang arti Simon itu Bapak Ibu Saudara, artinya buluh yang terkulai. Mudah terombang-ambing, mudah goyah, ya, tidak memiliki pendirian yang tetap. Tetapi kalau kita perhatikan setelah bertemu Yesus, setelah mengalami proses yang memang prosesnya panjang, tidak sehari dua hari, kemudian menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang kemudian dipakai Tuhan begitu luar biasa, butuh proses. Tetapi satu hal, ketika seorang Simon itu menanggapi panggilan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan,
dengan sungguh-sungguh, maka kemudian terjadi sebuah perubahan. Bapak Ibu Saudara, dari Simon, seorang yang mudah terombang-ambing, mudah goyah, mudah terbawa arus, kemudian menjadi Petrus, ya, Petra batu karang, yang kokoh, yang kuat terhadap goncangan yang terjadi dalam hidupnya. Perjumpaan kita dengan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang hidup, yang sekarang menyiapkan tempat bagi kita semuanya, orang-orang yang percaya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini harus mengingatkan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita juga tetap teguh di dalam Kristus. Setia kepadanya. Jangan goyah, jangan mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia. Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang berdiri kokoh di dalam iman. Mengalami sebuah pemulihan di dalam Kristus, seperti yang dialami oleh seorang Simon. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga melihat satu hal yang sangat luar biasa. Ya memang tidak terjadi instan, ya. Nanti di dalam bagian berikutnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Seorang Simon Petrus itu juga pengiringannya kepada Yesus mengalami pasang surut. Tapi jangan kemudian itu dijadikan sebuah dasar untuk kemudian kita menjadi lemah di dalam Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini menjadi satu pelajaran berharga bagi Bapak Ibu dan saya. Ketika Allah sudah memanggil, memilih kita, Allah bertanggung jawab. Yang sangat penting, bagaimana kita memastikan diri tetap tinggal di dalam Kristus. Itu yang sangat penting. Supaya apa? Supaya saat menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup, kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesanggupan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10, mari kita melihat bersama-sama. Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10, Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10, mari kita perhatikan bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, mari kita perhatikan, jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Kalau Bapak Ibu perhatikan judul perikopnya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam panggilan Allah, Allah mengubah kehidupan seorang Petrus. Bagaimana Petrus dibawa, bagaimana Petrus diarahkan, bagaimana seorang Petrus kemudian masuk berjalan di dalam rancangan Allah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita berpindah dari gelap kepada terang, dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Dan kalau kita melihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kita bisa belajar dari panggilan seorang yang namanya Simon, yang kemudian mengalami satu perubahan bersama dengan Yesus. Memang tidak terjadi secara instan, ya. Ada sebuah proses yang berjalan, butuh waktu lebih daripada 3 tahun. Sampai kemudian seorang Petrus bisa berhasil secara maksimal, seperti apa yang Allah kehendaki. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan yang namanya proses yang terjadi di dalam kehidupannya dari awal, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan Yesus membimbing
dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, walaupun kehidupan seorang Petrus mengalami yang namanya jatuh bangun. Tetapi rancangan Allah tidak pernah gagal di dalam seluruh kehidupannya. Itulah bagian pertama. Dari panggilan seorang Simon Petrus kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Kita semuanya, kalau tadi seorang Simon dipanggil dari penjala ikan menjadi penjala manusia, ada satu perubahan yang terjadi dalam hidupnya, disiapkan untuk menyampaikan berita yang membawa orang kepada kekekalan nanti pada akhirnya, di mana seorang Petrus dipakai Tuhan begitu luar biasa setelah diurapi kuasa Roh Kudus. Bagaimana karyanya, bagaimana juga mukjizat yang dilakukan untuk meneguhkan berita Injil yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita berbicara tadi yang pertama tentang panggilannya dan aplikasinya tentunya dalam hidup kita ketika dipanggil oleh Tuhan, maka posisi kita adalah posisi yang sudah berubah dari gelap kepada terang, dari hamba dosa kepada kebenaran, dan kita ini menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Bagian yang kedua yang perlu kita perhatikan dari seorang Petrus adalah bagaimana dia mengalami yang namanya dinamika atau pasang surut, saudara-saudara, supaya kita bisa melihat bagaimana perjalanannya secara utuh, sehingga kita bisa belajar dari kegagalan, dari keberhasilannya. Karena kalau kita melihat firman Tuhan itu menyajikan secara utuh, secara komplit, bukan hanya kelebihannya saja, tetapi juga dari apa kekurangannya supaya kita bisa belajar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan panggilannya itu, Simon Petrus yang artinya tadi buluh atau ilalang, yang kemudian diubah menjadi seorang Petrus, diberikan nama Petrus, ya, Simon, dari Simon kepada Petrus, atau Kefas, kalau kita perhatikan dari bahasa Aram itu, ya, batu karang. Tetapi dia mengalami pasang surut yang membutuhkan waktu 3 tahun sampai pada Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, khususnya kepada seorang Simon Petrus. Dan bagaimana Tuhan Yesus memberikan satu mandat yang sangat penting. Tapi sebelum itu mari kita akan memperhatikan beberapa hal, Bapak Ibu Saudara, yang berkaitan dengan bagaimana seorang Petrus itu mengalami satu pasang surut. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, mari kita perhatikan ada satu rangkaian panjang, ini perjalanan pengiringan dari seorang Petrus yang mengalami pasang surut di dalam hidupnya. Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-69 sampai 75. Mari kita akan lihat bersama-sama. Di mana seorang Petrus menyangkal kepada Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal 26, ayat 33 sampai 35 kita baca terlebih dahulu, bagaimana yang dilakukan oleh seorang Petrus, saudara-saudara. Mari kita lihat, Petrus akan menyangkal Yesus, ya. Dari Matius 26 ayatnya yang ke-33, Petrus menjawab, ini ketika Yesus mengatakan semua akan terguncang imannya. Karena peristiwa bagaimana Yesus mengatakan sebentar lagi dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan disalib. Ayat 33 mengatakan, Petrus menjawab, biarpun mereka semuanya terguncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, malam ini, mari kita perhatikan, malam ini, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata juga demikian. Bapak Ibu Saudara, waktunya tidak berselang begitu lama dari apa yang dikatakan oleh Petrus ini. Kalau kita perhatikan, kita runut kembali, karena setelah peristiwa itu, saudara-saudara, bagaimana Yesus ditangkap,
dihadapkan kepada mahkamah agama, dan pada akhirnya ketika pada waktu itu ada banyak orang yang berkerumun, ketika Yesus diadili, mari kita perhatikan. Ya, dalam Injil Matius masih pasalnya yang ke-26. Kita lihat, saudara-saudara, beberapa ayat yang perlu kita perhatikan baik-baik pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-69 sampai 75, walaupun tidak saya bacakan semua, tetapi Bapak Ibu bisa melihat baik-baik. 3 kali bagaimana Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Mari kita lihat ayat 70, tetapi ia menyangkalnya, ya, di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya sekali, sampai 3 kali. Bahkan kemudian ketika seorang Petrus menyangkal sampai 3 kali, dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tidak menegur, Bapak Ibu Saudara. Yesus hanya menoleh, Yesus hanya berpaling, kemudian melihat bagaimana Petrus sudah 3 kali menyangkal dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Ya, saya ulangi ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu fakta yang terjadi. Bagaimana pasang surut seorang Petrus yang semula beberapa waktu, kalau boleh dikatakan beberapa jam sebelumnya, dia mendeklar, dia mengatakan semua boleh bergoncang, semua boleh lari, tetapi aku akan tetap bersamamu. Bahkan dia mengatakan sekalipun aku harus mati. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pada waktu itu bagaimana Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi nanti kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidupnya, di akhir dari hidupnya semuanya dibuktikan. Petrus bukan hanya kemudian berbicara yang sembarang seperti itu. Walaupun pada konteks ini dia mengalami sebuah tekanan yang begitu luar biasa dan akhirnya dia menyangkal. Tetapi di akhir hidupnya semuanya dibuktikan, semuanya berubah. Ketika Yesus terus menyertai dan kuasa Roh Kudus dicurahkan di dalam hidupnya, dan bagaimana dia setia sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya berhenti sampai di situ. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, kemudian Yesus memberikan satu pesan khusus kepada seorang Petrus. Yesus bangkit untuk meneguhkan iman para murid. Dan ini menjadi satu momen bagaimana terjadi yang namanya sebuah titik balik. Dari yang mereka terguncang, mengalami lemah, keraguan, kebimbangan. Dan Allah berbicara secara khusus kepada seorang Petrus di dalam Injil Yohanes. Pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita akan perhatikan. Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ini merupakan satu momen yang sangat luar biasa, di mana
Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati, setelah menampakkan diri kepada murid-murid semuanya, dan dia berbicara khusus kepada seorang Simon Petrus. Ayat 15 mengatakan demikian, Bapak Ibu semuanya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Apa jawab Simon? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pada ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara, momen ini, pada kesempatan ini, Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada seorang Petrus dan memberikan mandat. Bagaimana kalau kita perhatikan, dari para murid sesungguhnya ada 3 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan dari Injil Bapak Ibu Saudara, ketika ke-12 murid itu ditulis, pasti di urutan pertamanya adalah seorang Petrus. Bapak Ibu bisa lihat, bahkan di dalam Kisah Para Rasul kalau kita perhatikan, ketika dia melayani walaupun bersama dibantu oleh murid yang lain, di situ nama Petrus pasti ditulis di paling depan, di awal. Ini mengindikasikan apa? Bahwa dia adalah sosok yang penting, sosok yang utama di antara para murid. Ya memang dari karakternya yang memiliki karakter yang begitu kuat, itu menjadi salah satu sisi bagaimana kehidupan seorang Petrus yang positif ya. Sehingga ketika terjadi sebuah pemulihan melalui kuasa Roh Kudus, hidupnya dipakai secara luar biasa di dalam memberitakan Injil. Kalau kita perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya berbicara bagaimana seorang Petrus harus merespon panggilannya, melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus, tetapi juga merupakan sebuah penegasan, sebuah hal yang disampaikan kepada Petrus, bagaimana Petrus akan mengakhiri di dalam hidupnya. Ayat 18 kalau Bapak Ibu perhatikan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, mari kita perhatikan, "Ikutlah aku." Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama, seorang Petrus mengalami pasang surut, tetapi di akhir daripada perjalanan hidupnya adalah perjalanan hidup yang penuh dengan kemenangan. Kalau kita melihat bagian akhir daripada apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, yaitu bagaimana pengabdian seorang yang namanya Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul yang tadi sudah kita baca bersama-sama, kalau banyak orang kemudian kagum, takjub
dari orang sederhana, seorang nelayan yang tidak berpendidikan, orang biasa, dan mereka mengetahui bahwa dia adalah muridnya Yesus. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tangan Yesus, orang-orang sederhana, orang-orang biasa, orang-orang yang terbatas, bisa mengalami keubahan yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang Simon Petrus, saudara-saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem dalam peristiwa Pentakosta, di dalam khotbahnya yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, Bapak Ibu bisa memperhatikan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan yang disampaikan melalui khotbahnya Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Sangat luar biasa. Dari seorang yang dulunya terombang-ambing, seorang yang pernah kemudian menyangkal Yesus, tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara diubahkan begitu luar biasa, begitu kuat, begitu tegar, begitu luar biasa, dipakai oleh Tuhan. Khotbah di Serambi Salomo sampai pada akhirnya ditangkap, dihadapkan dengan mahkamah agama. Apakah kemudian dia surut? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia memenangkan banyak orang. Jadi yang ketiga, dia dipakai dalam pengabdiannya, dalam memberitakan Injil begitu luar biasa. Salah satunya adalah khotbah yang tadi, bagaimana 3.000 jiwa bertobat. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Seorang Kornelius, seorang perwira Romawi, kemudian juga bertobat, menerima Yesus, dibaptiskan. Bukan perkara yang gampang. Tetapi itulah orang-orang yang ada di tangan Yesus, diubahkan begitu luar biasa. Kalau kita melihat juga berbagai macam mujizat yang dilakukan oleh seorang Petrus juga sangat luar biasa, fenomenal. Ya, orang yang sudah 40 tahun tidak bisa jalan, ketika bertemu dengan seorang Petrus dikatakan, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus berjalanlah. Itu ada dalam Kisah Para Rasul, Bapak Ibu Saudara, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bahkan di dalam pasal yang kelima itu dikatakan bayangannya saja itu bisa kemudian menyembuhkan orang sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita jangan kemudian tertuju pada mukjizat yang dilakukan Petrus. Yang harus kita lihat apa? Yang harus kita lihat karena Petrus merespon panggilan Allah untuk memberitakan Injil, sehingga dia disertai dengan tanda-tanda ajaib. Itu yang sangat penting. Dan apa yang disampaikan adalah kabar keselamatan yang membawa orang kepada kekekalan. Dan kita juga menikmatinya sampai pada hari ini. Sebagai bagian akhir, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjalanan seorang Petrus memang tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi secara tradisional, Petrus mati ketika dia dihukum oleh Kaisar Nero. Hukumannya adalah hukuman salib, dan salibnya bukan salib seperti Yesus kepalanya di atas, tetapi dia disalib secara terbalik, kepalanya di bawah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi dalam Injil Yohanes digenapi dalam diri seorang Petrus. Dia membayar harga. Dia membayar kesetiaannya, imannya kepada Kristus. Sampai pada titik akhir. Bagaimana dia memenangkan yang namanya pertandingan iman. Dia menyelesaikannya dengan penuh kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seorang bapak gereja namanya Origenes, itu menuliskan di dalam sejarah gereja bagaimana seorang Petrus mati, menjalani hukuman mati dengan cara disalibkan secara terbalik. Itu ada di dalam ketika
seorang Origen ada di antara abad pertama dan kedua. Jadi masih sangat dekat dengan kehidupan Petrus pada masa itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari orang biasa, orang yang sederhana, orang yang tidak terpelajar, tetapi Allah di dalam Yesus sanggup mengubahnya menjadi orang yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam hidup Bapak Ibu dan saya, mungkin Bapak Ibu adalah orang-orang biasa, tetapi di tangan Yesus engkau adalah orang-orang yang istimewa. Yesus hidup, Yesus bangkit. Dan Bapak Ibu dan saya sekarang punya tugas untuk menyampaikan Injil keselamatan yang membawa orang kepada kehidupan yang kekal. Seperti yang disampaikan oleh Petrus di masa itu. Demikian juga panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, mungkin kita adalah orang-orang yang juga sederhana, orang-orang biasa. Tetapi ketika kita merespon sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup Bapak Ibu, kita bisa diubahkan menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapannya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang terus mengingatkan dan membangun kami Tuhan. Kami boleh belajar dari seorang Petrus yang boleh Engkau pulihkan, Engkau bangkitkan dari segala keterbatasan dan iman yang Engkau teguhkan. Demikian juga hidup kami. Mari ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau menjamah setiap pribadi kami, seluruh umat-Mu, supaya kami menyadari ketika Engkau memanggil kami, Engkau ingin membawa kami pada rancangan-Mu yang indah, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan berdiri bersama-sama, kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Seperti Petrus yang menyerahkan hidupnya, dipakai Tuhan begitu luar biasa. Mari kita bawa hidup kita supaya Allah boleh berkarya dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Haleluya Yesus. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Mari bersama-sama bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencanamu sampai penuh kemuliaan. Mari dengan sepenuh hati, mari katakan bersama-sama, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Tuhan, inilah hidupku. Amin Tuhan, kuserahkan padamu.
serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. oh, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, Tuhan, ini kerinduanku. mari bersama-sama bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku Pakailah Tuhan pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. bersama-sama bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku Pakailah Tuhan pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencanamu sampai sampai bumi penuh kemuliaan. katakan sampai bumi, Sampai bumi penuh kemuliaan. sekali lagi sampai bumi, Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa, mari kita akan perhatikan beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di lembar berita sepekan. Hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 tetap ada doa pagi online ya. Mari jemaat jangan lupa ya, ikut gabung, ikut join. Untuk doa Hana hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 dan ibadah doa dan pujian di hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 diliburkan dengan tujuan untuk memberi kesempatan jemaat berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Karena ini adalah momennya, momen Idul Fitri, Bapak Ibu diberi kesempatan juga untuk bersama-sama dengan keluarga, masing-masing keluarga besar mungkin ada pertemuan-pertemuan yang diadakan. Untuk hari selanjutnya kegiatan ibadah dan pelayanan kembali sesuai dengan jadwal semula. Yang kedua, gereja menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada demi mencegah penyebaran kembali virus COVID-19. Kalau Bapak Ibu mudik, Bapak Ibu bepergian, tetap jaga prokes ya, menjaga diri sendiri juga menjaga yang lain. Perhatikan yang ketiga, ya, pembaptisan ya. Peserta kelas keanggotaan akan dilaksanakan baptisannya nanti tanggal 15 Mei 2022 di ibadah yang kedua. Ya, mohon semua peserta mempersiapkan diri ya, datang lebih awal. Ibadahnya itu jam 9. Saya berharap setengah 9 semuanya sudah kumpul di sini ya. Untuk kita ada pengarahan, kemudian ada sesi foto, juga persiapan-persiapan yang lain. Jadi tanggal 15 baptisannya di ibadah kedua. Ya, silakan Bapak Ibu ingat baik-baik apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Pendeta bisa disiapkan dan nanti juga akan diingatkan melalui grup di kelas persiapan baptisan. Untuk ibadah doa, saudara bisa melihatnya beberapa kegiatan yang sudah ada juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan secara sepekan yang akan datang. Mari kita terus mengikutinya dengan baik
supaya Bapak Ibu kita semuanya terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kemudian yang kedua, anak Sena, Prameswari, Ayuni Krisna, kemudian Saudari Clarissa Rahel Amara, Saudari Ruth Suharyati, Ibu Mega Puspitasari, Bapak David Setiawan, yang terakhir Ibu Yohana Hermin Kurniawati. Selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu semuanya, dikaruniakan panjang umur, sehat, dan senantiasa dilimpahkan dengan segala kebaikan yang dari Tuhan. Pagi hari ini Bapak Gembala kita berulang tahun, Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama kita akan merayakan sebagai wujud kasih dan penghormatan kita kepada beliau yang sudah melayani kita selama ini ya. Sudah bertahun-tahun bagaimana Bapak Gembala sudah mengasihi dan juga menggembalakan kita semuanya. Dan hari ini Bapak berulang tahun yang ke-73. Kita bersama-sama mari, yang bertugas silahkan maju ke depan. Bapak silahkan bisa naik nanti langsung. Silahkan kepada putra-putrinya untuk bisa mendampingi. Silahkan maju semuanya. Bisa digeser, jangan terlalu ke pinggir. Bapak Gembala silahkan maju ke depan. Mari saudara, kita akan pujikan pujian umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Silahkan ditiup lilinnya, Pak. Mari tepuk tangan semuanya. Dan silahkan dipotong tumpengnya, mau dikasihkan kepada anak cucu. Potong kuenya nanti ya.
Mika, silahkan Mika. Ya. Oke, kami seluruh jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, berkat melimpah, dan senantiasa dicurahkan hikmat yang dari Tuhan untuk menggembalakan kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan doakan Bapak Gembala yang berulang tahun pada pagi hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan melimpahkan segala nikmat kemurahan-Mu buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang hari ini genap berusia 73 tahun. Terima kasih penyertaan-Mu yang luar biasa yang Kau curahkan di dalam seluruh kehidupannya. Hamba berdoa bersama seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan Engkau menyertai, memberkati, mengaruniakan panjang umur, kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, sehingga karya penggembalaannya di tempat ini semakin dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami percaya pemeliharaanmu sempurna di dalam seluruh kehidupannya. Tidak ada satupun janjimu yang terlewatkan. Semuanya boleh digenapi di dalam nama Yesus. Dan Engkau juga mencurahkan kepada hamba-Mu damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Dan kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas doa-doanya semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dapat melewati hidup ini dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa, kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati kami. Kami diperbolehkan untuk beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada-Mu, memuji, memuliakan Engkau, memberi persembahan kepada-Mu, dan kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi iman pengertian kepada kami, menjadi iman di dalam perjalanan hidup kami, bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang dapat mengubah segala perkara yang tidak baik menjadi yang baik, mengubah sifat-sifat orang yang berkarakter buruk menjadi orang yang baik, yang menjadi pelayan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang bertobat, yang datang kepada-Mu, percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka boleh
menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu tanpa kecuali. Tuhan urapi mereka menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi jemaat yang kuat, semangat di dalam Tuhan, beriman terus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu, hidup senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, berjualan, apapun mereka yang lakukan, Tuhan menyertai, Tuhan berkati, menuntun, membimbing mereka semua sehingga mereka boleh berhasil dengan baik. Terima kasih Bapak. Mereka yang masih sekolah, masih kuliah, diberkati Tuhan, berikan kecerdasan, berikan kepandaian, ketekunan, supaya mereka dapat menyelesaikan studinya baik dengan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati oleh Tuhan dengan berkat surgawi di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak membangun rumah tangga yang baik di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, ketua maupun pembina KPW, guru sekolah minggu, guru PAUD dan guru TK, kiranya Tuhan mengurapi mereka, supaya mereka diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, sehingga pelayanan mereka menyenangkan hati-Mu, membawa gereja ini bertumbuh, berkembang dengan baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk anggaran gereja maupun kehadiran yang ditetapkan oleh gereja ini. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati, sehingga anggaran operasional gereja ini tercukupi, bahkan berkelimpahan. Engkau membuka tingkap langit bagi gereja-Mu ini Tuhan, sehingga pelayanan Tuhan di tempat ini semakin maju, semakin berkembang dengan baik. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja, Tuhan berkati, sehingga setiap kegiatan gereja boleh membangun iman dan kasih bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Kami berdoa untuk pembaptisan tanggal 15 Mei nanti. Kami berdoa untuk calon baptisan supaya Tuhan urapi mereka, Tuhan bentengi sehingga mereka semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan dihindarkan dari segala rintangan, sehingga mereka semua dapat mengikuti pembaptisan, mengemban amanat agung-Mu yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan dan kasih-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya, mereka yang mengalami pergumulan semuanya, kami percaya Engkau mengerti, mengetahui, dan Engkau memberi kekuatan, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang sakit kami yang ingat, yang sakit mereka, ada Pak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Pak Hardianto, Bu Sarah, Bu Hariningsih, Bu Evi, juga kami berdoa untuk Bu Trimo. Kami mohon lawatan-Mu atas mereka, mungkin juga ada di ruangan ini, di rumah maupun di rumah sakit, supaya Tuhan melawat dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan berkati bangsa ini dalam kesatuan dan persatuan, toleran satu dengan yang lainnya, saling menghargai, saling menghormati, sehingga kami dapat hidup damai dan sejahtera. Kami boleh melayani Tuhan
kami boleh memberitakan Injil kepada setiap mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Presiden Jokowi dalam perlindungan kasih-Mu atas orang-orang jahat, kelompok jahat, roh jahat, ya, radikalisme, terorisme yang ingin mengacaukan, ingin merusak negeri ini, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan kota Semarang ini, kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami juga. Berkati Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, LPMK, semua dapat bersatu, menyatukan warga ini hidup rukun dan damai. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami boleh pulang dan masuk sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati. Menuntun bimbing kami, menjauhkan kami dari segala petaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Di dalam Yesus Tuhan, kami naikkan syukur dan doa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang terus senantiasa menuntun membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk